Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Tapi tadi Bima Arya menyatakan bahwa saya membenci Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi produk asing sehingga harus saya benci? Kan enggak kan? Pak Jokowi kan produk lokal, walaupun produk gagal. Itu aja rame. Ya, saya ngomong benci produk asing itu aja rame. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi juga izinkan harta karun bawah laut untuk digali oleh asing. Pemerintah kembali membuka kesempatan baik bagi swasta, dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa melakukan pengangkatan harta karun di bawah laut atau benda muatan kapal tenggelam atau BMKT. Kebijakan ini memberikan izin pengangkatan harta karun bawah laut sempat dihentikan oleh pemerintah. Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, periode pemerintahan Presiden Joko Widodo pertama, aturan pengangkatan BMKT dinyatakan tertutup untuk kegiatan investasi. Pemerintah sebelumnya juga sempat menghentikan sementara moratorium terhadap izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing. Saat ini pada periode kedua pemerintahan Jokowi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di lautan Indonesia. Bila berhasil, maka akan ada bagi hasil dengan pemerintah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan ada 14 bidang usaha yang telah dibuka. Salah satunya adalah pengangkatan berharga muatan kapal tenggelam. Namun, apabila ada investor yang tertarik untuk mencari harta karun di bawah laut harus memenuhi beberapa syarat ketat dari BKPM. Jadi, kalau mau cari harta karun di laut, bisa investor turun. Syarat izinnya datang ke BKPM untuk bisa dapatkan izin. Jelas Bahlil dalam konferensi pers. Kemudian untuk peninggalan sejarah dan barang-barang purbakala bisa dibangun tapi harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Harus ada notifikasi dan syarat-syarat itu tidak gampang, karena ini bukan barang sembarangan. Semakin bagus barang, semakin syaratnya juga bagus. Begitu kata Bahlil. Pada klasifikasi bidang usaha, daftar positif investasi tertuang dalam lampiran 1 hingga lampiran 3 Perpres nomor 10 tahun 2021. Namun dalam hal bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam tidak terdapat dalam ketiga lampiran itu. Hanya saja para investor bisa mengajukan izin usahanya, sebab ada klausul yang diperbolehkan eks bidang daftar negatif investasi tersebut digarap lagi oleh investor. Pada pasal 3 Perpres nomor 10 tahun 2020 disebutkan, bidang usaha terbuka meliputi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Belai tersebut mengatur izin berusaha tersebut bisa dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf A, huruf B, huruf C dapat diusahakan oleh semua penanaman modal. Dikutip melalui pasal 3 ayat 1D dan ayat 2 Perpres nomor 10 tahun 2021. Pada tahun 2016, sesuai catatan Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia, mendeteksi ada 464 titik lokasi kapal karam di lautan Indonesia. Nilainya diperkirakan mencapai 12,7 miliar US dollar. Harta karun itu merupakan kapal-kapal Portugis, Belanda, dan Cina dari periode tahun 1500 sampai 1800-an. Kapal-kapal itu tenggelam ketika melintasi perairan Indonesia yang merupakan jalur perdagangan utama dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 134 lokasi kapal tenggelam di Pelabuhan Ratu Jawa Barat dan 37 lokasi di Selat Malaka. Angka ini hanya sebagian kecil saja.
Besarnya potensi ini membuat swasta kembali bersiap untuk bergerak kembali. Namun masih ada pertanyaan yang harus terjawab sebelum turun ke bawah laut. Boleh nggak kita menjual ke luar negeri? Karena selama ini dihambat nggak boleh dijual keluar. Katanya itu kan budaya kita. Sementara biaya untuk penangkapan nggak murah, mahal. Mana ada bank yang mau mendanai. Artinya investor dari luar kerjasama dengan perusahaan lokal dan dia berpikir kalau nggak bisa dibawa keluar, untuk apa modalin kita. Ketika lampu hijau sudah mulai akan dipasang, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2015-2019, Susi Pujiastuti yang melarang aktivitas ini pada masa kepemimpinannya sebagai menteri pun ikut berteriak. Ia menilai negara yang seharusnya mengontrol aktivitas seperti itu. Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri KP Sakti Trenggono mohon dengan segala kerendahan hati untuk BMKT dikelola dan diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa kita. Tulis Susi di Twitter miliknya @susi_pujiastuti pada Rabu 3 Maret malam. Pemerintah kini telah kembali membuka kesempatan pada perusahaan swasta lokal ataupun asing untuk melakukan pengangkatan harta karun bawah laut atau benda muatan kapal tenggelam. Hal ini sejalan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia, Hari Satrio menyambut baik. Namun ia menepis anggapan bahwa investor yang mengangkat harta karun selama ini bermain curang. Justru ia menilai semenjak ada larangan pengangkatan harta karun, pencurian terus terjadi di lapangan. Padahal saat pengangkatan 24 jam dikawal security clearance yang ditunjuk oleh pemerintah, biasanya Angkatan Laut. Selama 2 tahun biasanya masa pengangkatan itu, termasuk penyimpanan juga dikawal, jadi nggak ada celah untuk main-main. Kami senang-senang saja walau kos untuk mereka kita yang tanggung. Hari menyebut selama pelarangan potensi bawah laut Indonesia tetap ada yang mengambil, namun caranya ilegal. Beberapa tahun nggak berjalan sementara di lapangan pencurian berjalan terus. Di Bangka Belitung, Bintan, Batam, setiap weekend ada pencurian. Sudah saya lapor, nggak bergeming juga pemerintah, saya tahulah di lapangan. Padahal ia bilang potensi itu bisa tergarap dengan baik jika ada kerjasama yang legal. Ada 4-5 perusahaan yang terdaftar resmi untuk melakukan BMKT beberapa waktu lalu, namun keberadaannya tidak optimal. Pihak KKP juga menilai untuk bisa melakukan pengangkatan harta karun masih perlu revisi aturan lama meski Perpres nomor 10 tahun 2021 sudah memberikan ruang. Terkait peraturan nomor 27 tahun 2021, dalam pasal 19 memang BMKT merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Namun perizinan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemanfaatan dapat dilakukan setelah revisi Perpres BMKT dilakukan. Sebelumnya berlaku Perpres nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal. Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 12 Mei 2016, perusahaan swasta tidak boleh melakukan aktivitas pengangkatan BMKT. Kala itu, alasan berlakunya Perpres tersebut karena pemerintah menuding perusahaan swasta banyak yang main-main dengan hasil harta karun dari bawah laut.